Halo guys, gue Pushin Mana dan kali ini gue mau review motor Yamaha R15 V3 dengan pengalaman pemakaian selama lebih dari 3 tahun. Apakah worth it untuk teman-teman beli di tahun 2002 sekarang? Ayo kita ulas. Asik. Oke guys, sekarang gue mau kasih kelebihan dan kekurangan R15 V3. Yang kelemahannya dulu ya. Oke, kelemahannya R15. Pertama itu, selama gue pemakaian lebih dari 3 tahun, R15 V3 itu kelemahannya adalah di bagian suspensi depan. Karena suspensi depannya kan dia berbentuk USD ya. Dan di sana itu sering terjadi kebocoran. Itu gue pernah bocor kalau nggak salah udah 2 kali deh. Itu di bagian sebelah kiri, ya kiri dua-duanya. Jadi 2 kali bocor, 2 kali di sebelah kiri. Yang pertama itu gue masih dapat garansi pada awal-awal itu bocor di tahun pertama kalau nggak salah. Gue dapat garansi dan akhirnya suspensinya diganti dengan yang baru. Nah yang kedua itu setelah udah beberapa tahun bocor kembali dan gue akhirnya servis sendiri di satu bengkel spesialis kayak gitu. Kelemahan yang kedua. Nah, kelemahan yang kedua itu ada di bagian komstir. Komstirnya itu cepet banget aus dan cepet banget rusak gitu. Karena mungkin nih penilaian gue ya. Karena posisi riding lo ketika naik R15 itu agak nunduk ya kan. Jadi tekanan semua badan lo itu ada di tangan dan mungkin si bagian komstir itu yang yang nahan, jadinya mungkin dia cepat rusak kayak gitu. Kelemahan ketiga. Nah, kelemahan yang ketiga ini adalah posisi riding guys. Posisi riding ini yang perlu dipertimbangkan juga ya. Kalau misalnya teman-teman itu mau pakai motor ini untuk harian, bisa dipertimbangkan lebih jauh lagi. Karena mengingat ini motor sangat racing banget ya kan, posisi ridingnya tuh bener-bener racing banget. Jadi ini sangatlah pegal. Dan gue memakai Yamaha R15 V3 ini itu untuk harian. Dan gue sangat-sangat tahu betul motor ini seperti apa gitu. Karena harian dari gue ke kantor, jalan-jalan, beli ketoprak, ke supermarket, gue pakai motor itu gitu. Jadi gue paham banget motor ini, dari handlingnya segala macam dan segala macamnya ya. Ini motor gue ya, bukan menyeluruh ke Yamaha R15 seluruh Indonesia, enggak. Ini hanya motor gue R15 V3 gitu. Jadi posisi ridingnya itu sangat pegel guys. Apalagi kalau untuk harian ya. Untuk harian itu sangat tidak direkomendasi. Mohon maaf Yamaha, bukannya gimana, tapi cuman itu gue sebagai konsumen, gue merasakan ini. Oh ya bang, posisi ridingnya yang mana, bagian mana yang bikin pegel? Pertama, posisi riding yang bagian pegel itu di kanan. Nih, lengan, tangan, itu pegel. Karena tumpuan badan itu semuanya ke tangan. Karena dia agak nunduk gitu ya. Jadinya semua tumpuan itu ke tangan. Apalagi kalau kalian jalan jauh terus ada macet, wah itu lumayan berasa sih kayak gitu. Jadi perlu dipertimbangkan. Oke guys, tadi adalah kelemahan dari Yamaha R15 V3 dan sekarang kita bahas keunggulan dari Yamaha R15 V3. Yang pertama itu guys, keunggulannya pertama ada di speed. Untuk kecepatan 155cc itu menurut gue Yamaha emang juara sih. Torsinya, powernya tuh ini gue menilai motor ini untuk kerja ya, karena kantor gue jauh dari rumah. Jadi gue sangat membutuhkan motor yang powerful. Sangat jauh berbeda ya ketika gue merasakan R15 V2 dengan R15 V3, itu beda jauh porsi powernya. Dan gue sangat merasakan perbedaan itu. Ini motor ini buat masalah mesin, handling itu gokil sih, mantep banget. Keunggulan yang kedua
Yang kedua itu guys, itu handlingnya itu sangat bagus. Untuk gue pribadi, menurut gue ini motor untuk di kelasnya ya, handlingnya yang sangat bagus. Dari ketika lo bermanuver dengan motor ini, wah gokil sih. Di handlingnya itu sangat bagus karena mungkin didukung dengan suspensi depan yang bagus ya, dan suspensi belakang ada swing armnya juga yang mendukung, jadinya handlingnya sangat bagus banget. Dan juga riding positionnya, handlingnya di cockpitnya itu di bagian tangan ya, itu wah enak emang bener-bener ini motor balap ya, jadi handlingnya memang didesain untuk itu gitu. Keunggulan yang ketiga, yang ketiga itu adalah di aerodinamis. Wah, ini sangat berguna juga guys. Tanpa kita sadari, aerodinamis itu penting. Kalian bisa ngerasain motor kalian itu dinamis atau enggak ketika kalian lagi jalan, lagi ngendarain tuh sedikit ngebut ya. Gue pernah merasakan motor-motor yang kurang dinamis, ketika nabrak angin itu motor lu goyang, dan semakin lu cepat, bukan semakin cepat tapi semakin kayak terhendat karena tekanan angin kan semakin semakin kuat ya. Kalau motor lu nggak dinamis, motor lu dan angin tuh nggak berserasi gitu, terus rasanya jadi aneh kalau motor lu tuh nggak dinamis. Nah di R15 V3 ini menurut gue aerodinamis banget. Jadi ketika lo lagi keadaan ngebut itu konsumsi angin ketika nabrak body motornya itu tuh bagus flownya, jadi nggak ngebuat motor lu tuh semakin lama dan semakin goyang. Jadinya bagus banget, aerodinamisnya keren. Dan kalian juga bisa ngeliat di belakangnya kan, dia ngebuat kayak celah lubang gitu ya di belakangnya, bagian belakang motor ini. Dan menurut gue itu ngebantu, nggak cuman gimmick ya, tapi itu ngebantu juga sih menurut gue. Itu yang gue rasakan. Oke, dan sekarang kita ngomongin kesimpulannya. Kesimpulannya, bang, worth it nggak bang? Bang, worth it nggak bang? Buat apa dulu nih guys? Buat harian atau buat weekend? Motor-motor San Mori. Gini, bang, kata lu motornya pegel gini-gini, tapi kalau lu beli terus pakai harian lagi. Nah, gini guys. Nah, kenapa gue beli motor R15 V3? Karena pendapat gue ya, kantor gue jauh dari rumah dan gue butuh motor-motor yang powerful seperti R15 ini. Dan gue udah memperhitungkan ya, maksudnya gue lebih baik ambil motor yang bagus, powerful, tapi mengorbankan kepegelan tangan gue ya. Jadi menurut gue ya it's okay gitu, tapi gue dapet yang setimpal walaupun gue harus capek, harus pegel-pegelan gitu. Karena kantor gue kan jadwalnya itu nggak office hour ya, dalam arti nggak dari jam 7 ke jam berapa dan gitu-gitu aja setiap hari, enggak. Jadi gue shift-shiftan gitu, ada shift malam, pagi, siang, dan bakal ada kayak breaking news atau apapun itu yang gue harus datang seketika kayak gitu. Waktunya juga dinamis. Nah, gue juga butuh motor yang dinamis gitu. Kedua itu motornya mudah banget dibawa manuver ya. Dalam arti kalau gue lagi keadaan pengen cepet gitu, gue tuh manuver di jalan gak enak banget. Jadi nyalip itu juga enak banget menurut gue. Dan safety aja, gak tahu kenapa gue pakai motor ini tuh berasa safety ya. Oh ya guys, ada yang ketinggalan. Ini satu lagi kelemahan dari Yamaha R15 V3 itu adalah di bagian pengereman. Pengeremannya itu cukup. Jadi nggak buruk-buruk banget, tapi cukup. Gue saranin kalau emang teman-teman mau ambil motor ini, kalian bisa upgrade di bagian pengereman. Entah itu di kaliper, entah itu di selangnya, atau dua-duanya, bebas. Nah, itu dia alasan kenapa gue ambil motor itu, karena dinamis walaupun capek. Oh iya, ada lagi nih guys kelebihannya. Yang ketinggalannya itu bodinya bagus banget. Jadi kalau kalian, menurut gue ya, ini kalau kelas-kelasnya itu dijajarin satu-satu, yang paling ganteng itu motor ini. Itu lengkukan bodinya, aduh parah. Ketika lu lagi cuci motor gitu ya, terus ngeliat gitu dari samping, parah, keren banget. Lekukannya tuh bagus banget, desainnya mantap, yang desain tuh gokil.
Mantap jiwa. Oke bang, kesimpulannya gimana nih, motor worth it nggak untuk dibeli? Tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau gue pribadi, karena gue membutuhkan motor ini sangat worth it. Dan kalau misalkan teman-teman misalkan ragu mau pakai motor ini, coba aja dulu kalian ke showroom dan coba di tes riding positionnya, karena memang hal pertama yang harus dinilai sih dari riding position ya, karena banyak yang ngeluh terhadap itu, termasuk gue juga ngeluh. Tapi ya ada hal lain yang bagus yang bisa kalian pertimbangkan di situ gitu. Kalau misalkan teman-teman cuman buat San Mori atau weekend, hari libur, wah ini sih worth it banget lah. Worth it banget, ini udah auto ganteng, keren banget motornya. Keren abis itu. Tapi yang kalian perlu pertimbangkan kalau motor ini buat harian, nah itu kalian bisa pertimbangkan lebih jauh lagi. Oke guys, cukup sekian video kali ini, review Yamaha R15 V3 pengalaman lebih dari 3 tahun full time. Oke guys, thank you so much yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video berikutnya. See you guys.